Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat datang ke rumah Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi Minggu Advent ketiga dengan menyanyikan lagu pembukaan. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, kirang penuh pengharapan menantikan kelahiran yang sudah dinubuatkan, diwartakan para nabi, dan sudah dipermaklumkan oleh Yohanes Pemandi. Kami mohon kepadamu, ya Bapa yang penuh kasih, siapkan kami selalu untuk menyambut Al-Masih. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, kirang penuh pengharapan menantikan kelahiran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah merayakan hari Minggu Advent yang ketiga. Dan hari Minggu Advent yang ketiga seringkali disebut sebagai hari Minggu Gaudete, hari Minggu sukacita, untuk semakin bersukacita menantikan datangnya Sang Emmanuel, Sang Mesia Allah beserta kita, bersama dengan Bunda Maria seperti yang kita dengarkan dan kita lakukan. Semoga dengan seluruh persiapan kita, dengan penuh iman, penuh pengharapan, apa yang kita nantikan sungguh semakin kita boleh nikmati dan rasakan persatuan dengan Dia sepenuhnya. Seraya memohon supaya dalam memperjuangkan seluruh kehidupan kita sungguh semakin diberikan ketekunan dan kesabaran terus menerus. Mari kita mensyukuri semuanya itu, juga bersyukur atas segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Rahmat kehidupan tentunya, juga rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara-saudari kita, utamanya Lucia Adventa Hosea yang merayakan ulang tahun yang ke-22 bersama dengan Yanya Hosea dan Yanti, orang tuanya dan kedua adiknya Heskia dan Feliciano, senantiasa mempercayakan saudari Lucia semua dalam seluruh peran hidupnya senantiasa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup bersama di keluarga, dan cita-cita serta harapan semakin boleh dinikmati dalam seluruh kehidupan, serta senantiasa memohon anugerah rahmat penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya mendoakan Tung Sui Ing yang sedang dirawat di rumah sakit Cuma Omarike, dan juga memohon kesembuhan
bagi Bapak Konfrans yang menjalani perawatan, semoga Tuhan menjamah Bapak Konfrans dan menganugerahkan kesembuhan baginya, serta seluruh saudara keluarga kita yang sakit kita bawa dalam doa-doa kita. Kita juga senantiasa bawa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa dari kita pada kesempatan ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa harapan akan kebahagiaan yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa kedamaian hati nurani yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Engkau memperbarui dunia dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan Putramu, sehingga kami pun benar-benar diperbarui dan semakin siap sedia untuk menyambutnya. Dan dengan demikian, rasa damai dan bahagia senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Terlebih kami harapkan bagi mereka yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Lucia Adventa Hosea. Semoga saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya merasakan kedamaian dan kebahagiaan bersama keluarga, harapan dan cita-citanya semakin boleh dinikmati, juga berkat-berkat-Mu semakin dialami dalam seluruh kehidupannya, serta mohon kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Tung Cui Ing yang sedang dirawat di rumah sakit, dan juga Bapak Konfrans yang sedang menjalani perawatan. Semoga Tuhan menjamah mereka, menganugerahkan kesembuhan kepada mereka, memberikan kekuatan, kegembiraan, dan dengan demikian saudara-saudari kami yang sakit suatu saat boleh pulih dari penyakitnya. Berkati seluruh keluarga dan juga para dokter dan siapa saja menjadi perpanjangan tangan orang-orang untuk menyembuhkan orang sakit. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya.
Beginilah perkataan Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab perbuatanku besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya, kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat
pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka ia pun akan mengenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu ketiga Advent disebut hari Minggu Gaudate atau hari Minggu sukacita. Tema sentral adalah sukacita sebagaimana menjadi pesan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama
Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Kita ajak bersukacita karena kabar baik tentang pembebasan mereka dari pembuangan dan penindasan. Sebagaimana kita tahu bahwa pada saat pembebasan dari pembuangan, lalu semakin nyatalah bagi mereka sebenarnya apa yang menjadi pengharapan, dan itu membuat mereka senantiasa diteguhkan, dikuatkan, dan harus bersukacita. Tetapi kenyataan hidup yang dialami oleh mereka ternyata tidak semua persoalan kehidupan bisa selesai dengan pembebasan dari pembuangan. Mereka masih tetap menghadapi banyak kesulitan. Lalu akhirnya mereka menjadi letih lesu. Umat berhadapan dengan kekecewaan, kenyataan hidup. Harapan-harapan mereka senantiasa menjadi pudar. Pada saat itulah Nabi Yesaya tampil untuk meneguhkan dan menguatkan mereka bahwa janji Tuhan pasti akan terlaksana asal kamu sungguh tetap percaya dan semakin teguh dalam iman. Pengharapan itulah yang terus-menerus dikidungkan dan diingatkan kepada kita. Santo Paulus menyapa umat dengan kata-kata ini, bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sukacita kita sebagai umat beriman menjadi besar karena Sang Mesias, Raja yang diurapi dan yang kita nantikan, datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, pelepasan dan berada di dalam penjara. Kita bersukacita karena sesaat pembebasan dan penebusan dari dosa-dosa kita terwujud dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang jalannya dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis yang diutus sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kendati kita berbahagia tentang pewartaan sukacita ini, kita masih menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang seringkali bertentangan kita jumpai. Ada saat-saat kita masih sulit merasakan kebahagiaan dan sukacita. Setiap hari kita masih menyaksikan berita-berita tentang kekerasan, tentang perang, konflik, aksi-aksi intoleran atau diskriminatif dan sebagainya. Kita juga mendengar bencana-bencana seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, taupan, puting beliung, kecelakaan yang tidak jarang menyebabkan penderitaan dan jatuhnya korban. Ada juga kenyataan-kenyataan hidup yang kita harus hadapi, seperti kesehatan yang menurun, bahkan memburuk, kemiskinan, tragedi-tragedi keluarga, atau usaha-usaha kita yang gagal. Lalu kita bertanya, di manakah kita menemukan dan merasakan sukacita? Bagaimana kita dapat mengalami sukacita hidup? Atau bagaimana kita dapat saling berbagi sukacita apabila cobaan-cobaan hidup terus-menerus silih berganti datang menghadang di depan kita? Hari ini gereja mengajak kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk tetap bersukacita dan berjalan di dalam iman dan harapan, dengan keyakinan Allah senantiasa menyertai kita. Tidak ada cara lain
untuk sampai pada ungkapan syukur. Selain kesadaran sepenuhnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bahwa sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam seluruh perjalanan hidup. Dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia yang seringkali menawarkan harapan-harapan palsu kepada kita. Hanya saja kita yang terlalu menaruh pengharapan itu dan sepertinya kita sudah akan memilikinya. Tetapi hal itu ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Maka pada saat itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, muncul dari diri kita mulai mempersalahkan orang lain. Syukur-syukur kalau sampai pada kesadaran penuh bahwa mungkin ada titik celahnya di dalam diri saya, di dalam diri kita sendiri dan bukan orang lain. Dan dengan demikian, lewat itulah sekali lagi Yohanes mengingatkan kepada kita sebagaimana yang dinyatakan dalam bacaan Injil pada hari ini pada saat ditanya, apakah engkau yang dinantikan seorang nabi atau Elisa yang hidup lagi, Elia? Sama sekali jawaban dari Yohanes, saya bukanlah cahaya, saya juga bukanlah seorang nabi, tetapi saya adalah orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yohanes bisa saja tampil untuk memanfaatkan kesempatan di mana banyak orang datang kepadanya untuk bertobat dan memberi dirinya untuk dibaptis kalau mau mencari popularitas diri sendiri dan ingin mengikuti suara batinnya untuk mau mengumpulkan pengikutnya. Tetapi dia tetap mengatakan, bukan saya. Dengan rendah hati dia mengatakan hal itu dan mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebenarnya dia sudah ada di tengah-tengah kamu, tetapi kamu tidak mengerti dan memahaminya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, baiklah melalui ini kita diingatkan akan panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, bahwa di dalam Dia dan melalui Dia sebenarnya kita telah diselamatkan dan senantiasa diberikan kekuatan. Kita diajak untuk senantiasa mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana rasa syukur itu Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak usah terlalu jauh dan terlalu dalam. Kita hanya diajak untuk semakin bertekun dalam doa sebagai tanda persatuan kita dengan Allah. Menyadari kehadirannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahkan kalau kita mencoba menyadari hal itu, kita sebenarnya hanya bisa memejamkan mata sejenak dan merasakan bagaimana udara kita hirup yang ada di sekitar kita dalam seluruh kehidupan ini. Pada pagi hari kita dimampukan untuk bersyukur karena kita dibangunkan untuk menatap hari yang baru. Dan dalam perjalanan sepanjang hari kita tetap diperkenankan berjumpa dengan orang-orang yang diutus kepada kita, melaksanakan seluruh aktivitas rencana pekerjaan-pekerjaan kita dengan kuat. Dan semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih hanya diminta dari diri kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup yang harus kita perjuangkan sepanjang hari itu. Kalau boleh dikatakan dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan, dan akhirnya mungkin dari tahun ke tahun. Semua itu mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sebenarnya untuk selalu bersyukur. Lalu yang kedua ialah membangun kepekaan hidup untuk boleh merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh orang-orang lain dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian ada kerelaan kita untuk sungguh mau dan ingin hidup solidar dengan siapa saja. Membuka hati kita kepada mereka dan tidak menutup diri.
menerima orang lain apa adanya, siapa saja dalam seluruh kehidupan ini. Dan justru dengan itulah, maka kalau kita merasa bahwa ada pada diri kita sesuatu yang mungkin bisa dinikmati oleh orang lain, yaitu kasih dan cinta, perhatian, dan hal-hal yang lain, maka itu kita nyatakan kepada mereka. Kita tidak perlu mencari yang terlalu jauh, tetapi kita bisa memberikan apa yang boleh ada di sekitar kita. Sapaan, senyuman, ungkapan kata, dan perhatian-perhatian seperti itu seringkali menjadi kerinduan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semakin menghayati hidup iman kita dengan penuh ketekunan, penuh kesabaran, senantiasa dengan keterbukaan hati kita untuk memaknai hidup ini dan juga memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya dengan demikianlah lalu sukacita itu akan semakin menjadi bagian kehidupan kita. Semoga kita semakin siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita bisa melakukan hal-hal yang besar, ikut bersama dengan Allah di dalam kemuliaannya kelak pada saat Dia datang kedua kalinya bagi kita, menjumpai kita, berjumpa muka dengan muka untuk menikmati kehidupan kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat, sambil menantikan kedatangan Tuhan dan penyelamat kita, Yesus Kristus, ke tengah-tengah kita. Marilah mengakui bahwa kita sudah hadir, bahwa Ia sudah hadir dalam pengharapan dan kasih kita. Marilah kita mohon kepadanya supaya kebutuhan dan keprihatinan kita dibawanya ke hadapan Bapa dengan mengatakan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk Gereja Katolik dan semua gereja Kristiani. Semoga semua gereja memberi kesaksian tentang kehadiran-Mu oleh usaha mereka untuk bersatu dan oleh respek mereka bagi hati menurani orang, tetapi lebih-lebih oleh pengharapan mereka pada hari depan yang akan Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh umat Kristiani. Semoga umat-Mu selalu penuh kegembiraan, bahagia, dan tenang di tengah-tengah ketegangan. Sebab Engkau telah membawa pengampunan dan hidup bagi kami dan membuat kami hidup dalam kasih-Mu. Semoga kegembiraan kami menjalar kepada orang lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa lagi kepadamu untuk seluruh umat Kristiani dan untuk semua orang yang mencari Engkau dengan tulus hati. Semoga umat Kristiani menurut teladan-Mu membawa pembebasan bagi para tahanan, memberi makanan dan minum kepada kaum miskin, memberi semangat baru kepada mereka yang patah hati. Semoga dengan demikian mereka mewartakan kabar baik kepada orang-orang sederhana.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk diri kami sendiri. Semoga kami menjadi persekutuan iman dan kasih, persekutuan yang penuh belas kasihan, saling menghargai dan melayani, persekutuan yang bersatu dan saling berbagi, sehingga kami masing-masing merasa bertanggung jawab atas yang lain. Semoga dengan demikian orang melihat bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih KAMS dan perayaan tabisan episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan keluarga Yahya Hosea dan Yanti, Heskia dan Feliciano, bersyukur atas rahmat ulang tahun bagi anak terkasih Lucia Adventa Hosea yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22, serta juga Pastor Patricius yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Kiranya rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka merasakan kedamaian dan kebahagiaan bersama keluarga, juga dalam seluruh usaha, harapan dan cita-cita, serta tugas-tugas yang senantiasa menjadi tanggung jawab untuk semakin menemukan kekuatan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Dan dengan demikian apapun yang mereka upayakan dalam seluruh kehidupannya, baik dalam kehidupan bersama dalam keluarga, dalam karya pelayanan, sungguh semakin membuatnya mereka merasa damai dan bahagia dan semakin merasakan kehadiran-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Kami juga senantiasa memohon kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Bapak Kong Frans yang sedang menjalani perawatan dan juga Tung Cui Ing yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga saudara-saudari kami yang sakit ini boleh mendapatkan kekuatan penyembuhan melalui usaha keluarga, para dokter, para perawat dan siapa saja yang menanganinya. Berkati seluruh sarana pengobatan baginya, sehingga suatu saat mereka sungguh boleh pulih dari penyakitnya, berkumpul bersama keluarga untuk semakin memuji memuliakan Dikau.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Sejenak dapat nala kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Datanglah, tinggallah beserta kami ya Tuhan, dan semoga tak ada hal yang memisahkan antara Engkau dan kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu untuk selama-lamanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persembahan Mada Bakti 325. Fajar telah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing, jauh dari rahmat Tuhan. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Siapkan ini. Malam kelam sudah berlalu, siang terang sudah datang, menuntun jalan hidupku, mengajarkan kasih sayang. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Kita siapkan Mada Bakti 251. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang
dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga, sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dari perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan.
Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat dan doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan hidup Kristus Putramu yang akan membawa kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Sekali lagi diingatkan bahwa masih dijalankan 2 kolekte pada kesempatan ini. Kolekte khusus untuk pemeliharaan gedung gereja dan juga kolekte untuk tabisan Uskup Koadjutor Keuskupan Agung Makassar. Jadi yang hijau itu untuk pemeliharaan pembangunan gereja dan warna yang lain untuk tabisan uskup. Terima kasih. Pengumuman gereja Minggu 17 Desember 2023. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu 9 dan Minggu 10 Desember 2023, Rp20.410.000. Kolekte pembangunan Rp14.544.000. Tabisan uskup Rp4.698.000. Kolekte misa requiem Ibu Lucia Vince Rp757.000. Aksi Advent Rp10.372.000 sebanyak 268 lembar amplop. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. 1. Meli Tansil dan Dean Chen, pengumuman yang ketiga. 2. Fernando Alexander Cahyadi dan Priscilla Jennifer Kwang sebagai pengumuman yang ketiga. 3. Dionysius Galla dan Catherine Ingeraya sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Ketiga, ibadah tobat dan penerimaan sakramen tobat diadakan pada hari Selasa 19 Desember 2023 pukul 16.30. 4. Misa malam Natal diadakan sekali pada hari Minggu 24 Desember 2023 pukul 18.30. Misa malam Minggu dan misa Minggu pertama dan kedua tetap diadakan. 5. Misa Hari Raya Natal diadakan 3 kali pada hari Senin 25 Desember 2023, misa pertama jam 7 pagi, misa kedua jam 9 pagi, misa ketiga jam 17 atau jam 5 sore. Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman. 6. Sehubungan dengan rangkaian upacara pentahbisan Uskup Agung Koadjutor KAMS yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024, Verpes Agung dan tanggal 1 Februari 2024 pentahbisan, maka kita akan menjalankan kolekte kedua. Kolekte tabisan uskup kantong warna kuning dan kolekte pembangunan atau pemeliharaan gedung gereja kantong warna hijau.
Ketujuh, umat kembali dihimbau untuk menggunakan masker pada saat mengikuti misa. Kedelapan, sumbangan Natal 2023. 1. 30 November 2023, NN Rp1.500.000. 2. 10 Desember 2023, keluarga Yohanes dan Since Sinjai Rp1 juta. 3. 10 Desember 2023, keluarga almarhum Lucia Vince Tambuna Rp2 juta. Keempat, 10 Desember 2023, keluarga Mary dan Halim Rp5 juta. 5. 10 Desember 2023, NN Rp1 juta. 6. 11 Desember 2023, Pak Joni Candiari dan Shirley Rp1 juta. 7. 11 Desember 2023, Pak Kopten Rp3 juta. 8. 12 Desember 2023, keluarga Herman Mailoa Rp3 juta. 9. 14 Desember 2023, keluarga Tony dan Wiwik Rp5 juta via PGPM. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Mulai dari yang terakhir, jika ada yang salah informasi tolong dikonfirmasi kepada kami. Itu dimaksudkan diumumkan supaya siapa tahu ada yang punya intensi untuk menyumbang dan sehubungan dengan Natal pada kesempatan ini yang nantinya akan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan bersama dengan aksi Advent sejauh itu dirasa perlu, lalu itu dibagikan. Sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah pengelolaannya dari paroki oleh seksi sosial paroki kita. Maka sekali lagi kami sengaja mengumumkan supaya kalau ada yang mengintensikan hal itu dan belum diumumkan, tolong dikonfirmasi kepada saya. Lalu yang kedua, tetap diingatkan kepada kita bahwa minggu depan itu kita sudah berada pada ambang perayaan Natal, di mana malam minggu itu pada hari Sabtu kita merayakan hari Minggu Advent yang keempat, minggu pagi jam 7 dan jam 9. Sore tidak lagi kita merayakan hari Minggu Advent yang biasanya kita buat di jam 5 sore. Perayaan Minggu Advent pada minggu sore ditiadakan karena malamnya kita sudah mengadakan hari raya malam Natal. Dan kita hanya membuat satu kali misa saja, dimulai jam 6.30 malam atau jam 18.30. Supaya jelas, jadi kita hanya membuat perayaan malam Natal itu satu kali perayaan. Kemudian besoknya, sekali lagi karena hari Minggu itu sudah tanggal 24 ya. Kemudian besoknya tanggal 25 perayaan Natal itu dibuat seperti hari Minggu, Minggu pagi 2 kali yaitu jam 7 dan jam 9. Kemudian jam 5 sore itu hari Senin. Itu juga nanti akan berlaku seperti pada akhir minggu lagi, di mana tanggal 30 dan tanggal 31 itu adalah hari Minggu. Jadi hal yang sama, tapi tetap kita merayakan pada hari Minggu itu. Minggu sore tetap diadakan, hanya saja bahwa ya kunci tahun yang biasanya jatuh di tanggal 31 itu diintensikan di dalam perayaan hari Minggu terakhir di jam 5 sore. Tetapi tetap ada perayaan bersama. Kalau ada yang mau datang, kami rencana saya bersama dengan Pastor Nando untuk tetap mengadakan renungan akhir tahun. Perayaan Ekaristi akan disampaikan mungkin sekitar jam 10. Sebagai kunci tahun permenungan, paling tidak bagi mereka yang mengikutinya bersama dengan orang muda tetap bisa ikut. Lalu perayaan tahun baru itu tanggal 1 pas hari
Senin itu perayaan, saya kira dari seksi liturgi itu sudah ada penyampaian juga, tapi hari Minggu akan disampaikan. Itu direncanakan 2 kali, pagi dan sore, ya, untuk tahun baru tanggal 1. Ini hanya mengantisipasi saja pemberitahuan, lebih lengkapnya nanti kita akan lihat di Videotron dan pengumuman seterusnya. Terima kasih tentunya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih atas seluruh kebersamaan kita pada kesempatan ini. Seluruh petugas liturgi, saya ucapkan limpah terima kasih. Dirjen organis, Misdinar, Prodekon Pembagi Komuni, pembaca, lektor, pemazmur, dan kolektan, serta kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Kepada seluruh umat, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi kita. Semoga dengan keterlibatan kita secara aktif, kita semakin menemukan kekuatan dan rahmat yang kita percaya berasal dari Tuhan, dan dengan demikian kita juga akan semakin diberkati oleh Tuhan dalam setiap usaha rencana-rencana kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 326. Angkatkanlah kepalamu, gapura megah, sambutlah Raja yang besar di